Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darujata Kakamarda, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer pada mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama, pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand atau dapat disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Model standarisasi jaringan. Model OSI. Apa itu model OSI? Model OSI merupakan tumpukan teoritis 7 lapisan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu memahami bagaimana jaringan beroperasi. Sebuah model diperkenalkan untuk menstandarisasi jaringan komputer. Perlu dicatat bahwa sebenarnya kita tidak menggunakan model OSI. Kita menggunakan sesuatu yang disebut model TCP atau IP. Konsepnya sama persis, tetapi lapisannya sedikit berbeda. Model TCP atau IP akan dijelaskan nanti. Mari kita lihat lapisan pada model OSI dari bawah sampai atas. Lapisan 1 adalah lapisan fisik. Lapisan fisik adalah lapisan terendah dari model OSI, dan tugas utamanya adalah untuk membawa data melintasi perangkat keras fisik seperti kabel Ethernet. Kemudian lapisan 2 adalah lapisan data link. Pada lapisan ini, alamat fisik ditambahkan ke data. Pada lapisan ini terdapat MAC address dan switch. Lalu lapisan ketiga adalah lapisan jaringan, yang menangani pengalamatan IP atau IP address, dan perouteran. Pada tahap model OSI ini, sumber dan tujuan IP address ditambahkan dan router beroperasi pada lapisan ini. Kemudian, lapisan yang keempat adalah lapisan transport. Lapisan transport pada model OSI menambahkan protokol transport seperti TCP dan UDP. TCP digunakan untuk penanganan kesalahan dan pengurutan untuk memastikan tidak ada data yang hilang. Lapisan ini juga menambahkan sumber dan nomor port tujuan. Lapisan kelima adalah session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membangun dan mengakhiri koneksi antara perangkat. Kemudian lapisan 6, presentasi. Lapisan ini memformat data dengan cara aplikasi penerima dapat memahami data. Lapisan ini juga dapat mengenkripsi dan mendekripsi data jika diperlukan. Lapisan ketujuh, aplikasi. Lapisan ini adalah tempat aplikasi dan pengguna berkomunikasi. Protokol khusus aplikasi yang digunakan di sini seperti SMTP. Sebagai contoh adalah saat kita mengirim email. Untuk memahami bagaimana model ini bekerja, kita perlu contoh nyata, seperti misalnya saat kita mengirim email. Sebuah data melakukan perjalanan melalui model OSI, menambahkan dan memproses data pada setiap lapisan, dan proses ini disebut enkapsulasi. Langkah pertama adalah lapisan aplikasi. Kita membuat data seperti email yang kita tulis, alamat email, dan lain-lain, dan siap untuk dikirim menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Langkah kedua pada lapisan presentasi. Di sana data diformat sedemikian rupa sehingga perangkat penerima akan mengerti. Lapisan ini juga dapat mengenkripsi data jika diperlukan. Langkah ketiga pada lapisan session. Pada lapisan ini yaitu sesi menerima mail server. Kemudian langkah yang keempat yaitu pada lapisan transport. Disinilah tempat memutuskan untuk menggunakan TCP atau UDP. Dalam kasus ini akan menggunakan TCP untuk memastikan setiap paket terkirim, dan juga sumber serta port tujuan ditambahkan ke data. Lalu langkah yang kelima pada lapisan jaringan. Alamat IP dari server email ditambahkan sebagai tujuan dan alamat IP sumber juga ditambahkan ke data. Kemudian langkah yang keenam pada lapisan data, MAC address dari router dan MAC address sumber dari host ditambahkan ke data. Dan langkah yang ketujuh, fisik. Data dikirim ke jaringan menggunakan Ethernet. Jadi ketika data mencapai sisi lain, perangkat penerima akan memproses data dengan cara yang sama, tetapi di reverse atau dibalik, mulai dari bawah sampai ke atas. Dan itulah model OSI. Kemudian terdapat model TCP atau IP. Apa itu model TCP atau IP? Model TCP atau IP adalah model yang didesain untuk menstandarisasi jaringan komputer. Penjelasan yang mirip dengan model OSI, tetapi pada model TCP atau IP memiliki lapisan yang sedikit berbeda. Dan ini adalah model TCP atau IP.
4 lapisan sederhana yang diantaranya adalah application, transport, internet, dan link. Dan seperti model OSI, penomoran dari bawah ke atas, tetapi arahnya tergantung pada Anda menerima atau mengirim traffic. Dan ini merupakan model asli. Dan ini adalah model baru yang sudah diperbarui, dengan menambahkan satu lapisan, dan satu lapisan yang namanya diganti. Pada lapisan link terbagi menjadi data link dan fisik. Dan pada lapisan internet diganti nama menjadi lapisan network. Dan jika kalian ingat, pada OSI model terdapat 7 lapisan. Dan jika dilihat, lapisan application, presentation, dan session hanya ditampilkan sebagai lapisan application dalam TCP atau IP model. Dan lapisan yang lain adalah sama. Dan ini bagus karena kita sudah mengetahui konsep cara kerjanya. Mari kita ingat protokol dan perangkat pada setiap lapisan. Pada lapisan application, kita punya protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Kemudian dua protokol transport yang paling umum adalah TCP dan UDP. Port nomor juga ditambahkan pada lapisan ini. Dan pada lapisan network, kita punya protokol internet seperti IP. Kemudian pada lapisan data link terdapat Ethernet, dan switch beroperasi pada lapisan ini. Dan yang terakhir pada lapisan fisik yang tentunya terdapat kabel. Jadi saat kita mengirim data, setiap lapisan akan menambah sedikit informasinya sendiri. Dan proses ini disebut enkapsulasi. Saat kita menyentuh lapisan fisik, data ditransmisikan ke perangkat penerima. Perangkat penerima kemudian mulai mendekapsulasi data. Kita mulai dengan data aplikasi kita di lapisan 5, dan kemudian diteruskan ke lapisan berikutnya di mana informasi transport ditambahkan. Katakanlah itu adalah TCP header. Setiap kali header ditambahkan akan berisi informasi spesifik. Pada TCP header berisi informasi nomor urut port sumber tujuan dan beberapa bit informasi lainnya. Kemudian pada lapisan network, kita menambahkan IP header yang berisi sumber dan tujuan IP address. Dan yang terakhir pada lapisan data link, di sini kita menambahkan tidak hanya header, tetapi juga tail. Header berisi beberapa tujuan dan sumber MAC address, dan tail berisi informasi pengecekan kesalahan, dan pihak penerima dapat memeriksa dan memastikan data telah diterima dengan benar atau tidak. Dan saat data mengenai lapisan fisik, itu ditransmisikan secara fisik. Dan pada setiap tahap tersebut, data memiliki nama tertentu. Pada lapisan kelima, data disebut data. Dan setelah informasi transport ditambahkan, sekarang disebut segmen. Dengan menambahkan informasi pada lapisan network, merubah segmen menjadi paket. Dan yang terakhir, dengan menambahkan informasi pada lapisan data link, paket berubah menjadi frame. Dan saat data telah ditransmisikan, komputer penerima mendekapsulasi informasi. Ia akan memeriksa tujuan MAC address untuk frame itu, lalu akan diproses lebih lanjut. Kemudian komputer memeriksa informasi IP dari paket tersebut dan diproses lebih lanjut oleh komputer. Kemudian setelah informasi transport dibaca oleh komputer, data aplikasi dikirim ke aplikasi penerima, dan itulah model TCP atau IP. Sekian penjelasan dari saya tentang standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.